Halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, kali ini Harazaki 1001 lagi-lagi akan mengulas sebuah film kisah nyata berjudul A Dog's Tale, atau lebih dikenal dengan film Hachiko. Namun sebelum itu saya mengingatkan bahwa video ini berisi konten spoiler film. Jadi buat kamu yang belum nonton film ini, alangkah baiknya terlebih dahulu menonton filmnya secara utuh. Jika sudah, maka ayo kita ulas kembali film ini karena sudut pandang cerita setiap penonton berbeda-beda. Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Selamat menonton! A Dog's Tale adalah film yang dirilis tahun 2009 dan merupakan adaptasi dari film Jepang tahun 1987 yang berjudul Hachiko Monogatari. Film ini diangkat dari kisah nyata mengenai kesetiaan dari seekor anjing ras Akita bernama Hachiko yang tinggal di Jepang sekitar tahun 1920-an. Dan film adaptasi ini berlatar setting modern di Amerika Serikat. Diawali dengan seorang anak laki-laki yang diminta maju ke depan kelas untuk melakukan presentasi dengan tema My Hero atau Pahlawanku. Anak tersebut bernama Roni. Di saat teman-teman sekelasnya memberikan nama-nama ilmuwan terkenal sebagai pahlawannya, Roni menulis nama Hachiko di papan tulis sehingga membuat teman-temannya kebingungan. Roni menjelaskan bahwa Hachiko adalah nama anjing milik kakeknya, sehingga teman-temannya pun menertawakan dirinya. Roni berkata bahwa semua orang menyebut Hachi sebagai anjing misterius, karena tak ada seorang pun yang tahu dari mana Hachi berasal. Mungkin ia kabur dari penampungan anjing atau ia terjatuh dari mobil dari tempat yang sangat jauh. Namun yang pasti Hachi merupakan anjing yang tersesat. Adegan pun berganti menjadi kilas balik ketika Hachi masih kecil. Ia digendong oleh seorang biksu yang menatapnya untuk sepersekian detik dengan raut wajah yang sedih. Oleh biksu tersebut, Hachi dikalungkan sebuah kalung dan dimasukkan ke dalam mobil yang membawa Hachi pergi meninggalkan kuil tersebut. Kuil tersebut berada di Jepang dan Hachi dibawa sampai tiba ke Amerika. Hachi pun tiba di stasiun kota tempat tinggal kakek Roni setelah melewati perjalanan yang panjang. Ketika Hachi dibawa pergi menggunakan kargo bersama dengan barang-barang lainnya, box Hachi terjatuh dan pintunya pun terbuka, sehingga Hachi keluar dari boxnya, berjalan di sekitar stasiun, kebingungan dan tanpa tujuan. Hachi berjalan di antara kerumunan orang-orang yang sibuk berjalan di stasiun dan tidak memperdulikannya, sampai langkahnya terhenti ketika ia bertabrakan dengan seorang laki-laki yang baru saja pulang kerja. Laki-laki itu adalah Profesor Parker, yang merupakan kakek dari Roni. Parker pun membawa Hachi ke penjaga stasiun untuk dititipkan karena ia yakin Hachi hilang dan pemiliknya akan mencarinya. Namun penjaga stasiun bernama Kerr keberatan untuk menjaga Hachi karena takut jika tidak ada yang mencari dan mengambil kembali anjing itu. Parker akhirnya membawa Hachi untuk menginap di rumahnya sampai menemukan pemilik Hachi sesungguhnya. Sesampainya di rumah, Parker terlihat mengendap-endap dan menyembunyikan Hachi ke dalam satu ruangan. Ini dikarenakan istri Parker yang bernama Kate tidak menyukai anjing. Akan tetapi, Hachi yang tidak bisa diam akhirnya membuka pintu ruangan lalu menaiki tangga menuju kamar Parker dan Kate ketika mereka sedang asik berduaan di ranjang. Hachi mengendus kaki Kate sampai wanita itu akhirnya terkejut dan marah kepada Parker. Parker pun berusaha menjelaskan kepada Kate bahwa Hachi adalah anjing yang tersesat dan ia tidak berniat untuk memelihara Hachi. Ia hanya akan menampungnya selama 1 malam dan berjanji besok pagi Parker akan mencari pemiliknya. Parker pun membawa Hachi ke ruangan gudang di rumahnya, memberikannya minuman dan tempat tidur. Keesokan harinya, anak perempuan Parker bernama Andy terlihat sangat menyukai Hachi. Ibunya sudah mencetak poster untuk mencari pemilik Hachi. Parker pergi bersama Hachi untuk menempelkan poster-poster tersebut, dan ia mencoba membawa Hachi ke tempat penampungan. Ia hendak meminta karyawan tempat penampungan untuk menjaga Hachi.
Namun, Parker nampak ragu ketika karyawan tempat penampungan berkata bahwa mereka hanya dapat menampung Hachi selama maksimal 2 minggu. Jika tidak ada yang mengadopsi, maka terpaksa Hachi harus disuntik mati karena tempat penampungan itu sudah penuh. Parker juga membawa Hachi ke teman-temannya dan menawarkan apakah mereka mau mengadopsi Hachi. Marian, pemilik toko buku, menyukai Hachi, namun kucing yang ia pelihara membenci Hachi. Chestit, si penjual hotdog, juga menolak karena ia tidak tertarik memelihara hewan. Lalu, ia pergi ke stasiun namun tidak ada satupun yang mencari Hachi. Parker akhirnya mengajak Hachi ke universitas tempat ia mengajar. Ia berbincang dengan Ken Fujiyoshi, rekan kerja sekaligus sahabat Parker yang merupakan orang Jepang. Ken membaca huruf Jepang bertuliskan Yamanashi di robekan kertas yang tertinggal di box Hachi, mengindikasikan kemungkinan Hachi berasal dari daerah Yamanashi di Jepang. Ken berkata bahwa Hachi bukanlah anjing sembarangan. Ia jenis Akita yang merupakan ras langka anjing prajurit. Ken kemudian melihat karakter Jepang di kalung Hachi yang bertuliskan Hachi, artinya adalah angka 8 yang dipercaya sebagai angka keberuntungan. Parker mau tak mau kembali membawa Hachi pulang ke rumah. Terjadi pertengkaran kecil antara Parker dan Kate karena Kate masih tidak setuju jikalau Parker ingin memelihara Hachi. Puncaknya adalah ketika Hachi merusak pekerjaan Kate yang sudah ia kerjakan selama berbulan-bulan. Kate yang marah tidak memperbolehkan Hachi untuk masuk ke dalam rumah, sehingga Hachi dibiarkan sendirian di dalam gudang. Meskipun begitu, ketika hujan turun sangat deras di malam hari, Parker kembali membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Mereka menonton tayangan baseball bersama, sampai Parker tertidur dan dibangunkan oleh Kate. Sampai di sini, Parker masih berkata bahwa hanya untuk malam ini saja ia akan menampung Hachi. Keesokan harinya, Parker mengajarkan Hachi untuk menangkap bola di halaman rumah, namun tidak dituruti oleh Hachi, meskipun ia sudah mengajari berulang kali. Di dalam rumah, Kate dan Andy menyaksikan Parker mengajari Hachi dari balik jendela rumah mereka. Kemudian, telepon rumah berdering dan diangkat oleh Kate. Ternyata telepon itu dari seseorang yang menanyakan perihal poster Hachi yang ditempel Parker di jalan. Di tengah pembicaraan, Kate kembali melihat Parker yang nampak sangat bahagia bersama dengan Hachi. Kate terdiam sebentar sebelum akhirnya berkata kepada si penelpon bahwa anjing tersebut sudah ada yang mengambil. Hachi akhirnya resmi diadopsi oleh keluarga Parker, sampai akhirnya adegan berlanjut ketika Hachi sudah tumbuh besar. Hachi selalu nampak sedih setiap kali ditinggal pergi kerja oleh Parker. Dan suatu kali ia meloloskan diri dari rumah untuk mengejar Parker ke stasiun kereta. Parker yang sudah masuk ke dalam kereta terkejut ketika melihat Hachi dan segera turun, meminta Hachi untuk pulang. Namun Hachi tidak mau pulang. Parker akhirnya pulang ke rumah untuk mengantar Hachi terlebih dahulu, hingga Parker terlambat ke tempat kerjanya. Hachi nampak murung sepanjang hari menunggu Parker pulang. Menjelang jam pulang kerja Parker, Hachi kabur dari rumah dan pergi ke stasiun kereta menjemput Parker. Ia duduk di depan pintu stasiun menunggu Parker tiba. Parker terkejut sekaligus senang akan kedatangan Hachi yang menjemputnya. Mereka kemudian pulang bersama. Hachi kemudian berkenalan dengan Michael, pacar Andy, yang nantinya akan menjadi suami Andy dan ayah dari Ronnie, seorang anak di awal cerita tadi. Michael mengajak Hachi untuk bermain lempar tangkap bola, namun sama seperti dulu, Hachi masih tidak mau bermain lempar tangkap bola, layaknya seperti anjing pada umumnya. Sebelumnya, Ken temannya Parker juga mengatakan bahwa jenis Akita seperti Hachi memang tidak akan pernah mau bermain lempar tangkap bola. Harus ada alasan khusus agar anjing Akita mau diajak menangkap bolanya. Di hari berikutnya, Hachi ingin kembali mengikuti Parker ke stasiun. Parker sempat tidak memperbolehkan. Namun karena tak tega dengan wajah memelas Hachi, Parker pun akhirnya pergi ke stasiun diantar oleh Hachi.
Ketika jam pulang kerja Parker tiba, Hachi kembali duduk dengan tegap menunggu Parker di depan pintu stasiun dan mereka pulang bersama. Hal ini sudah menjadi rutinitas baru antara Parker dan Hachi, sampai orang-orang di sekitar stasiun pun sudah mengenal Hachi. Suatu hari, keanehan terjadi pada Hachi. Ketika tak biasa-biasanya ia menolak untuk diajak pergi mengantar Parker ke stasiun. Ia bahkan menggonggongi Parker dan terlihat gelisah. Parker yang kebingungan akhirnya pergi berangkat kerja sendirian. Sesaat setelah Parker meninggalkan rumah, Hachi mengambil bola di gudang tempat ia tidur dan berlari mengejar Parker. Parker yang hampir masuk ke dalam stasiun menghentikan langkahnya dan terlihat senang ketika Hachi datang sambil membawa bola di mulutnya. Mereka kemudian bermain lempar tangkap bola di depan stasiun, yang untuk pertama kalinya Hachi mau menangkap bola yang dilempar oleh Parker. Dari sini kita akan mengingat alur cerita sebelumnya bahwa Hachi hanya akan mau bermain bola ketika dia punya alasan tertentu. Kita pun sebentar lagi akan tahu alasannya.